perempuan, teman-teman di lingkungan hidup, HAM, dan terakhir saya kira gerakan anti korupsi dan lain sebagainya juga masih melakukan pendalaman demokrasi dari sisi demand side, ya, dari sisi masyarakat. Nah, tapi pengalaman pileg kemarin itu saya kira asumsi yang kita pikirkan di rumah kebangsaan ada betulnya. Bagaimana politik uang misalnya begitu merebak di dalam pileg, dan ini memang bukti bahwa pendidikan politik dari kepada pemilih itu tidak berhasil. Ya, kalau kita tidak mau bilang gagal, rumah kebangsaan itu dari aspek dari sisi supply side. Jadi bagaimana kalau kita mendorong perbaikan demokrasi itu dari demokratisasi internal partai. Pertama-tama saya minta maaf bukan terlambat saya. Bukannya terlambat di miskomunikasi soal waktu. Saya pikir besok atau hari ini. Para pimpinan rumah kebangsaan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya hormati. Orasi yang diberikan kepada saya ini berjudul membulatkan lingkaran kekuasaan. Perjalanan dari negara kuat ke masyarakat kuat dan godaan dan konsekuensi untuk kembali lagi ke negara kuat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tidak gampang berorasi meskipun dengan embel-embel kebudayaan pada saat situasi politik berada pada titik ekstrim. Yang saya maksudkan dengan titik ekstrim di sini adalah situasi di mana para warga negaranya diajak untuk menentukan sendiri a nation's destiny, yaitu nasib masa depan taruhan dalam suatu pemilihan umum yang menentukan, dan jauh-jauh lebih intensif dibandingkan dengan pemilihan umum kapanpun dalam masa reformasi ini. Yang bersaing dalam pemilihan umum sekarang ini seolah-olah siapa yang paling dekat dengan Soekarno memiliki privilege untuk memimpin bangsa ini. Kedekatan dengan Soekarno seolah-olah menjadi legitimasi bagi politik yang benar. Bahasa tubuh Soekarnois dengan pakaian seragam mengingatkan kita pada seragam Republikan yang selalu dibanggakan Soekarno. Untuk jelasnya inilah apa yang dikatakan Soekarno tentang pakaiannya. Saya kutip, aku sarankan selanjutnya kita mengutuk sarung, bahkan dalam pemakaian pribadi. Pakaian kuno Inlander ini mengandung akibat yang merendahkan. Pada menit seorang Indonesia mengenakan pantalon, dia berjalan tegak selayaknya seorang berkulit putih. Segera setelah seorang melilitkan pinggangnya dengan simbol feodal, yaitu kain sarung, maka dia membungkuk selama-lamanya. Bahunya turun. Dia tidak melangkah seperti manusia jantan. Dia berjalan terseok-seok sambil meminta maaf. Serentak dia menjadi ragu dan berlaku seperti budak dan patuh. Dan aku tahu rakyat yang tertindas senang melihat presidennya berpakaian najis. Soekarno selanjutnya mengatakan juga mengapa dia selalu berpakaian seragam militer pada tahun 60-an. Karena katanya, when I'm clothed physically in military dress, I'm glad mentally in confidence. Untuk abad ke-21 ini. Dengan demikian kebangsaan atau tepatnya rasa kebangsaan berjalan bersama atau diterjemahkan dalam sesuatu yang somatik, yang bersifat tubuh atau ketubuhan, dalam bahasa tubuh, dalam pakaian, untuk mencapai sesuatu yang tinggi seperti kedaulatan, sovereignty di bidang ekonomi, dan paling bermakna yang juga menjadi semacam hablur atau kristal dari semua semangat yang menaungi satu bangsa, yaitu lagu kebangsaan suatu negara.
saudara-saudara sekalian yang saya emosi, merangsang semangat dan nafsu agresi, mengkumpulkan, sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Bila diperhatikan dengan teliti akan kelihatan suatu gerak progresi yang menakjubkan, yang dikemukakan pengubah lagu kebangsaan di atas itu, yaitu dari bangun, sadar, dan maju. Dalam bangun jiwanya, sadarlah hatinya, dan majulah negerinya. Dan semuanya bermuara pada hanya satu tujuan, yaitu demi Indonesia Raya. Dengan semua yang sudah dibahas di atas, sebagai latar belakang bisa dilihat bahwa ASEAN sama sekali bukan Mafindo, dan sama sekali bukan cermin dari Indonesia Raya yang dicita-citakan abad 20. Semua itu mampu membendung autopilot itu sebagai political discourse, yaitu kenyataan masyarakat mencari sendiri apa yang memenuhi kebutuhannya tanpa mempedulikan ada atau tidaknya pilot. Masyarakat mencari sendiri penyelesaian konflik sosial dan politik ekonomi, karena negara dan seluruh aparatnya tidak mampu menawarkan penyelesaian itu. Kalau ditempatkan dalam konteks melihat kegagalan kepemimpinan yang tidak lain dari mempersoalkan kegagalan negara yang bertumpu pada dan bersimbolkan presiden dan kepresidenan. Kegagalan termasuk pada gilirannya berada pada dua ranah sekaligus, yaitu ranah koersif dan ranah statesman's imagination. Selain pemenang pemilihan umum kita tidak dengan sendirinya menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin daerah, menjadi pemimpin di sektor ini dan sektor itu, apalagi menjadi negarawan yang orasi ini, yaitu beberapa renungan penutup. Seperti sudah kita lihat, pergerakan kekuasaan negara dengan mempertimbangkan emosi politik mutakhir sangat bisa diperhitungkan untuk membundarkan lingkar itu. Tadinya kita pikir bahwa pergerakan itu bergerak secara linear, tetapi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014 mengarahkan perhatian kita ke tempat lain. Bukan perkembangan linear, tetapi suatu perkembangan yang retrogresif. Ada nada pesimis karena retrogresif selalu menunjukkan kembali ke status degeneratif, menjadi lebih buruk dari masa kini, satu kemunduran. Di sini saya tidak terlalu mengangkat sebagai persoalan etis dan mempersoalkannya apa itu perkembangan baik atau buruk, dan kata lain tidak ada value judgment di sini. Agar kita berdaulat di dalam politik. Bila diterjemahkan dalam arti ekonomi, ia berarti pengelolaan sumber daya demi kepentingan rakyatnya, agar kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Bila diterjemahkan dalam kebudayaan, tidak ada pihak lain, pilihan lain dari memiliki kepribadian sebagai bangsa. Inilah keutamaan sesungguhnya, seperti dikatakan stansa ketiga lagu Indonesia Raya, yang jarang didengar dan tidak pernah diperdengarkan, malah tidak pernah dilakukan, yang agaknya menganut prinsip yang sama, yaitu selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya, majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Sekalian, ini sudah waktunya untuk berbuka. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pada acara pidato kali ini. Dan sekarang kami mengucapkan selamat berbuka dan menikmati makan malam yang telah disediakan. Terima kasih.